Baru-baru ini beredar kabar soal dugaan kebocoran data kependudukan warga Kabupaten Magelang. Data 279 juta WNI diduga bocor di 267 juta pengguna bocor. 91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Datamu bocor, dataku bocor, data kita semua bocor. Kita mesti gimana nih? Hai cuy, kembali lagi di channel Purple Team. Kali ini kita akan cari tahu nih, apa sih yang bisa kita lakukan ketika data personal kita bocor. Eits, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya biar kalian dapat notif kalau ada video terbaru selanjutnya. Gak mau ketinggalan kan? Tanpa basa-basi, yuk kita mulai. Data bocor, bocornya ini bisa loh dari mana saja. Bisa karena kita sendiri, bisa juga karena penyedia layanan. Jadi kita harus bisa bedain dulu nih jenis kebocoran data. Dan ini dia perspektif kebocoran data menurut Purple Team. Sebelum menyalahkan penyedia layanan, yuk kita mulai dulu introspeksi diri kita dulu. Intinya, setiap kita melakukan hal dengan entitas lain, terkadang kita diminta data personal kita. Sebenarnya, kalian sudah tahu belum sih kenapa data kita diminta? Nggak perlu jauh-jauh deh. Bahkan saat kalian daftar TikTok, Instagram, bahkan Facebook, kalian secara sukarela nih memberikan data kalian ke penyedia layanan tersebut. Biar nggak rumit, kayaknya kita perlu pisahin klasifikasi datanya. Ada data untuk keperluan verifikasi identitas, contohnya untuk login atau autentikasi. Ada juga data lain yang menunjukkan diri kita seperti foto untuk profil, kemudian nama lengkap, dan masih banyak lagi. Ada juga loh, kita diminta data seperti kesukaan guna untuk penyedia layanan memberikan rekomendasi kesukaan kita. Nah, intinya data bisa dipergunakan untuk berbagai macam tujuan. Bagi orang yang ahli mengelola dan menganalisis data, itu seperti harta karun, karena kita bisa menggunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti untuk bisnis misalnya. Jika kita tahu semua orang Indonesia punya ketertarikan apa tentang kesukaan personal mereka, kita bisa jualan produk dan laris se-Indonesia. Auto kaya kan? Data yang kita berikan pada penyedia layanan seperti untuk autentikasi misalnya, ketertarikan dan personal kita itu adalah tanggung jawab penyedia layanan. Tetapi ketika kita menggunakan layanan mereka, contohnya kita bebas untuk memberikan data apapun. Misalnya lagi makan, jepret, posting ke sosmed, kasih caption lagi di mana. Nah, itu adalah kebocoran yang disebabkan oleh kalian sendiri cuy. Pada intinya, ketika kalian posting data ke area publik, berarti itu bisa bebas diketahui orang umum. Tapi ketika kalian curhat ke satu orang, kalian berikan data personal kalian untuk curhat ke orang tersebut, berarti otomatis kalian memberikan izin. Nah, kebetulan teman kalian ember, diceritain tuh ke semua teman-temannya. Ini nih kebocoran data karena temen lu. Gimana? Bisa bedain kan bedanya kebocoran data karena kita sendiri dan kebocoran data akibat pihak lain. Nah, belum lama kemarin lagi rame tuh kebocoran data BPJS Kesehatan kayaknya. Atau ketenaga kerjaan ya. Lupa lah gua. Ya pokoknya itulah. Beberapa hari lalu rame juga nih data warga Magelang juga bocor. Dan diduga disebabkan dari situs Pemkab Magelang. Pas saya telusuri di beberapa media berita, ternyata itu disebabkan akibat kegiatan yang dilakukan saat BIMTEK bulan Juni 2019 lalu. Gimana nggak ngeri? Data penduduk Magelang bisa diakses secara vulgar. Menurut beberapa media berita seperti kompas.com, saat pengisian data pada kegiatan BIMTEK,
diminta untuk mengisi dengan data penduduk yang bersifat umum. Tetapi admin diduga mengunggah data penduduk yang bersifat rahasia. Waduh, bocor tuh datanya. Nah, saat ada kasus kebocoran data, kita bisa ngapain aja nih? Yang pertama, menuntut penyedia layanan. Menurut Bapak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti saat dihubungi tim CNN Indonesia pada kasus kebocoran data pengguna BPJS, secara perdata tidak perlu peraturan perundangan, karena sebetulnya itu adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajibannya. Meskipun penyedia layanan tidak pernah resmi mengakuinya, seharusnya ada tanggung jawab dari mereka. Secara perdata sebenarnya nggak perlu ada peraturan undang-undangan. Itu sudah perbuatan melawan hukum, ya. Nah, proses gugatan hukum bisa dilakukan loh lewat class action ataupun gugatan pribadi. Namun akan lebih murah jika lewat class action, yakni 1 orang atau 5 orang bisa mewakili banyaknya kebocoran data. Menurut beliau, ini lebih ekonomis dibanding semua orang harus menggugat secara pribadi. Jadi 1 orang atau 5 orang bisa mewakili semua orang yang datanya dibocorkan gitu, ya. Itu bisa menggugat gitu. Yang kedua, meningkatkan keamanan akun kita. Tergantung jenis kebocorannya, cuy. Jika data kredensial akun Anda yang bocor, ya kita bisa lakukan dengan mengganti password secara berkala. Bisa juga dengan mengaktifkan Multiple Factor Authentication atau MFA. Bisa juga dengan menghapus akun jika kalian sudah jarang menggunakan layanan tertentu. Jika yang bocor adalah kontak kalian, seperti nomor HP misalnya, atau email, ya kalian bisa ganti dengan nomor HP dan email yang baru. Tapi jangan lupa, akun-akun yang berkaitan dengan kontak yang lama juga diperbarui ke kontak kalian yang baru. 3. Jika kebocoran karena ulah kalian sendiri, ya gimana ya? Ya teman-teman harus lebih smart lagi bedain mana data rahasia dan data umum. Sehingga kalian bisa membatasi agar data tidak bocor karena ulah kalian sendiri tentunya. Nah, gimana tuh? Sudah bocor belum data kalian? Tulis pengalaman teman-teman ya di komentar, siapa tahu data kalian bisa bocor di sini. Dan jangan lupa like video ini jika menarik dan share ke teman-temanmu, siapa tahu mereka datanya bocor dan tak tahu apa saja yang bisa dilakuin.